Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Oktaviani selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kesulitan guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Fadila Fauzia, Nadia Afiani, Halis Fatmawati, dan saya sendiri, yaitu Ria Oktaviani. Masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Kurikulum Merdeka bertujuan meningkatkan literasi, numerasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Namun, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya bagi guru. Kemudian tujuannya yaitu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum Merdeka, lalu memberikan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam permasalahan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka serta solusinya. Masuk ke permasalahan pertama, yaitu kesulitan memahami kurikulum Merdeka. Di sini guru mengalami kesulitan dalam memahami prinsip dan filosofi kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan berbasis proyek. Mereka juga kesulitan dalam mengadaptasi metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dampaknya yaitu implementasi pembelajaran berbasis proyek menjadi tidak optimal. Kemudian kesulitan dalam mengintegrasikan pembelajaran karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Lalu di sini solusi yang bisa kami inikan adalah pelatihan intensif dan berkelanjutan, di mana memberikan pelatihan yang berfokus pada pemahaman prinsip dasar kurikulum Merdeka serta penerapan praktis di kelas. Lalu kedua itu pendampingan dan mentoring. Di sini melibatkan mentor berpengalaman atau fasilitator yang dapat membantu guru mengatasi kesulitan dalam implementasi kurikulum. Lalu solusi yang terakhir yaitu pengembangan komunitas belajar guru. Membentuk kelompok diskusi atau komunitas belajar seperti KKG atau MGMP untuk berbagi pengalaman dan strategi belajar yang efektif. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu kesiapan guru dalam metode pembelajaran berbasis proyek. Deskripsi masalahnya, guru merasa kurang siap dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang menjadi inti dari kurikulum Merdeka. Banyak guru yang belum terbiasa dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang melibatkan kolaborasi dan pemecahan masalah. Dampaknya, proses pembelajaran kurang variatif dan inovatif. Lalu, motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu rendah. Solusinya, pelatihan praktis berbasis proyek. Mengadakan pelatihan yang lebih praktis dan aplikatif dengan simulasi atau studi kasus yang relevan. Kedua, workshop dan praktik lapangan. Melibatkan guru dalam workshop yang langsung menerapkan proyek di kelas untuk meningkatkan keterampilan perancangan dan evaluasi. Ketiga, kolaborasi dengan guru lain. Membangun kerjasama antar guru untuk merancang proyek lintas mata pelajaran yang melibatkan integrasi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, terdapat keterbatasan sumber daya dan fasilitas praktikum. Deskripsi masalahnya, ketidakadaan alat dan bahan praktikum yang memadai dapat menghambat penerapan pembelajaran berbasis proyek secara optimal. Hal ini membatasi kemampuan guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan praktis. Dampaknya, pembelajaran kurang interaktif dan menarik, sehingga siswa kesulitan memahami konsep secara mendalam tanpa praktik langsung. Solusinya yaitu pengadaan alat dan bahan secara bertahap, mengajukan anggaran khusus untuk alat praktikum, atau mencari sponsor dari pihak ketiga seperti perusahaan atau alumni. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital, yaitu memanfaatkan laboratorium virtual dan media pembelajaran digital sebagai alternatif praktikum.
Dan terakhir yaitu pengembangan alat sederhana dan kreatif, mendorong guru untuk membuat alat peraga sederhana yang murah namun efektif untuk membantu pemahaman konsep. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, selanjutnya ada metode pengajaran dan evaluasi. Untuk deskripsi masalahnya, yaitu guru mengalami kesulitan dalam mengadaptasi metode pengajaran berbasis proyek dan penilaian yang komprehensif dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, untuk dampak, yang pertama ada pembelajaran kurang efektif dan tidak terarah. Yang kedua, evaluasi hasil belajar kurang akurat dan tidak menyeluruh. Untuk solusinya yaitu yang pertama, pelatihan dalam desain pembelajaran dan evaluasi, yaitu dengan mengadakan pelatihan yang fokus pada perancangan metode pembelajaran dan evaluasi berbasis proyek. Yang kedua, mengembangkan rubrik penilaian, yaitu dengan membuat rubrik penilaian yang jelas dan terukur sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, ada penggunaan teknologi dalam evaluasi dengan memanfaatkan platform digital untuk evaluasi formatif dan sumatif yang lebih praktis dan efisien. Selanjutnya ada dukungan sekolah dan rekan sejawat. Untuk deskripsi masalahnya yaitu kurangnya dukungan internet dari sekolah dan keterbatasan kolaborasi antar guru dalam mengatasi tantangan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk dampaknya, yang pertama, guru merasa bekerja sendiri tanpa dukungan tim, dan yang kedua, stres dan mengalami demotivasi dalam menghadapi tantangan kurikulum. Untuk solusi yang diberikan yaitu yang pertama, membangun komunitas belajar guru, yaitu membentuk komunitas belajar seperti KKG atau kelompok kerja guru, dan MGMP yaitu musyawarah guru mata pelajaran untuk berbagi praktik terbaik. Yang kedua, dukungan kebijakan sekolah, yaitu mendorong pihak sekolah untuk memberikan dukungan kebijakan yang fleksibel dan inovatif. Dan yang terakhir, adanya kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, yaitu dengan membangun kolaborasi yang baik dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi yang terakhir, yaitu adaptasi siswa terhadap pembelajaran mandiri dan juga aktif. Untuk deskripsi masalahnya itu, siswa mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran mandiri yang menuntut kemandirian, kreativitas, dan juga inisiatif pribadi. Nah, untuk dampaknya itu ada dua. Yang pertama, kesulitan dalam beralih ke pembelajaran yang lebih mandiri dan juga aktif. Untuk yang keduanya itu, rendahnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kami memunculkan ada 3 solusi. Yang pertama, pembimbingan bertahap dan juga terstruktur. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi, pembimbingan bertahap dan juga terstruktur itu memberikan pendampingan yang terstruktur dalam masa transisi dari metode konvensional ke pembelajaran mandiri. Nah, untuk yang keduanya itu penerapan model pembelajaran responsif, menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Lalu yang ketiganya itu ada penguatan motivasi dan juga keterampilan belajar mandiri, yaitu memberikan pelatihan keterampilan belajar mandiri dan juga meningkatkan motivasi melalui metode pembelajaran yang variatif dan juga interaksi. Nah, di sini maka kami simpulkan bahwasannya implementasi kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemahaman kurikulum, kesiapan metode pembelajaran, keterbatasan sumber daya, adaptasi siswa, dan juga dukungan internal sekolah. Solusi efektif meliputi pelatihan yang intensif, pengembangan komunitas belajar, inovasi dalam sumber daya digital, serta kolaborasi yang kuat antara guru, siswa, orang tua, dan juga komunitas. Nah, inilah sumber yang dijadikan acuan oleh kelompok kami dari Harva YF tahun 2025 dari jurnal Analisis Kesulitan Guru dan Peserta Didik dalam implementasi kurikulum Merdeka pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Lahewa, Jurnal Inovasi Pendidikan dan juga Pengajaran. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.